Oke, berjumpa kembali dengan Mister PT. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi bulan kedua, matematika kelas 11, ya, kelas 11 IPS. Nah, yang pertama kita masuk tentang siswa dapat indikatornya siswa dapat menentukan hasil limit dengan metode pengaturan. Seperti contoh, nilai dari limit x mendekati 2, 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 3 per 3x kuadrat ditambah 8x tambah 5 sama dengan berapa? Nah, di sini pertama kita harus menentukan memfaktorkan terlebih dahulu dari limit ini, ya. Berarti limit x mendekati 2 ini kita faktorkan lagi yang ini, kita faktorkan menjadi 2x di sini x. Nah, cari kira-kira berapa yang hasilnya sama dengan min 3, yaitu 3 dengan 1. Jadi di sini kita buat min 3 tambah 1, ya. Kemudian di sini kita faktor kembali. Ini 3x, kemudian di sini x. Kira-kira berapa yang hasilnya sama dengan 5? Berarti 5 kali 1. Berarti di sini positif 1, di sini 5 tambah 5. Oke, karena sudah ada yang sama, langsung kita coret saja. Ini, maka hasilnya ini adalah limit x mendekati 2, ya, 2x kurang 3 per 3x tambah 5. Nah, setelah itu kita substitusikan nilainya, nilai 2 ini. Berarti 2 dikalikan 2 dikurangkan 3 per 3 kalikan 2 tambahkan 5. Berarti hasilnya adalah 4 kurang 3 per 6 tambah 5. Hasilnya adalah 1 per 11. Oke. 11 ya. Hasil penjelasan saya. Ada yang bertanya, saya rasa cukup jelas. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Contoh indikator soal berikutnya ya. Kisi-kisi berikutnya. Nah, kisi berikutnya lah. Di situ kasih tahu indikator siswa dapat menyelesaikan hingga dalam bentuk hingga dikurang hingga. Nah, di sini ada soal. Contoh soalnya limit dari x tak hingga akar dari 5x kuadrat dikurang 9x kurang 16 dikurang 5x tambah 3. Nah, di sini kita harus membuat limit ini menjadi seperti ini. Ya, limit x kita hingga akar dari 25x kuadrat dikurang 9x dikurang 16. Ini kita keluarkan terlebih dahulu negatifnya, jadi 5x di kurang 3. Nah, kita buat kuadrat di sini, kemudian kita buat akarnya. Ya, sehingga hasilnya nanti seperti ini, limit x mendekati tak hingga, ya, ini akar 25x kuadrat dikurang 9x dikurang 16 dikurang akar dari ini hasil kuadrat dari 5x kuadrat 5x dikurang 3 dikuadratkan hasilnya adalah 25x kuadrat dikurang 2 kali 5 dikalikan 6 min 3 berarti 10 kalikan 3 ini 15. 10 kalikan 30, sorry. 30 x ya. 30x ditambah 9. Nah, di sini sudah sama 25 sama-sama 25. Maka langsung saja rumusnya adalah tentukan dulu ini A-nya sama dengan 25, B-nya sama dengan min 9, C-nya ini sama dengan min 16. Kemudian di sini ada P. P-nya sama dengan 25, Q-nya sama dengan min 30, dan R-nya sama dengan 9. Nah, kalau sudah sama si A-nya dan P-nya sama, maka rumusnya itu menjadi adalah B dikurang Q ya, dikurang Q ya, per 2 akar A. Nah, kita masukkan B-nya adalah min 9 ya, dikurang negatif
30 per 2 kali akar 25. Ini hasilnya adalah min 9 ditambah dengan 30 per 2 kali 5. Ini min 21 bagi 10. Tapi jawabannya 2,1. Oke, jelas ya? Nah, lanjut ya ke contoh indikator soal yang ketiga. Nah, untuk indikator yang ketiga di sini ada siswa dapat menyelesaikan fungsi turunan aljabar pangkat ke n. Nah, di sini siswa dapat melaksanakan seperti itu. Yang pertama, di sini kita misalkan dulu, ya. Kita misalkan di sini adalah U-nya. U sama dengan 2x kuadrat dikurang 3. Nah, habis itu kita turunkan U terhadap X. Ya, jadi U per dx sama dengan apa ini? Turunan dari 2x kuadrat dikurang 3, yaitu 4. Ya, 4x. Ya, 4x. Sampai sini jelas ya? Nah, setelah itu berarti kita membalikkan ke pemisalan. Berarti fx-nya itu adalah akar pangkat 4 dari ya U pangkat 3. Ini kan setara dengan U pangkat 3 per 4. Nah, turunan dari ini apa? Ya, turunan dari ini berarti adalah 3 per 4. Ya, U pangkat 3 per 4 dikurang 1. Dikali dengan turunan U-nya. Turunan U-nya adalah 4x. Nah, seperti itu. 4x. Jadi, hasilnya adalah 3 per 4 dikali U pangkat min seperempat. Karena 1 itu bisa jadi 4 per 4 ya. Dikali U pangkat kali 4x. Nah, hasilnya ini menjadi 3 per 4 dikali 4x dikali dengan 1 per U pangkat 1 per 4. Ya, ini bisa habis. Maka hasilnya adalah 3x per U pangkat 1 per 4. Atau boleh juga menjadi 3x per akar pangkat 4 dari U. Nah, kembali lagi. Apa rumus U? U tadi kita misalkan adalah ya 2x kuadrat dikurang 3. Nah, ini hasilnya. Jelas ya? Berikutnya kita ke kisi-kisi yang keempat. Nah, indikatornya siswa dapat menyelesaikan turunan dalam bentuk U kali V. Ya, dalam bentuk U kali V. Nah, sekarang kita misalkan dulu. Ya, kita misalkan U-nya di sini siapa? U-nya adalah 2x tambah 5 kuadrat. Kalau turunan dari U apa? Turunan dari U-nya adalah 2 ya dikali 2x ditambah 5 dikali dan turunan yang dalam ini 2x tambah 5 apa? Yaitu 2. Sehingga U aksennya adalah 4 dikali 2x tambah 5. Nah, berikutnya V kita. V-nya itu adalah X dikurang 1. Ya, X kurang 1. Turunannya adalah 1. Nah, kalau bentuknya U kali V, maka turunannya ini adalah U aksen dikali dengan V ditambah dengan ya U dikali dengan V aksen. Nah, coba sekarang kita masukkan U aksen ini apa? 4 dikali 2x ditambah 5
ya, dikali dengan V. V-nya apa? Yaitu X dikurang 1. Ditambah dengan U. U-nya adalah 2X tambah 5 kuadrat dikali dengan V aksennya adalah 1. Sehingga hasilnya menjadi ya, 4 dikali X dikurang 1 ditambah 2X tambah 5 ditambah dengan ini hasil kalinya adalah 2X tambah 5 kuadrat. Nah, coba sekarang kita keluarkanlah dulu yaitu 2X-nya. 2X tambah 5-nya. Sehingga hasilnya tinggal ini 4X dikurang 4 ya, ditambah dengan 2X tambah 5. Ini hasilnya menjadi 2X tambah 5 dikali 4X tambah 2X itu berarti sama dengan 6X ditambah 1. Oke, inilah turunannya. Oke, selanjutnya kita ke soal kisi-kisi yang terakhir. Yang kelima. Nah, indikator yang sini, siswa dapat mengaplikasikan fungsi turunan dalam fungsi naik dan fungsi turun. Oke, nah pertama itu ada fx ya. Fx-nya adalah 3x kuadrat, 3x pangkat 3, x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 7. Nah, untuk kalau dia seandainya fungsi turunan, dia fungsi turun, maka nanti turunan pertamanya ini harus lebih kecil dari 0. Ya. Nah, coba kita turunkan. Ini hasilnya menjadi 3x kuadrat dikurang dengan 12x ditambah 9 lebih kecil dari 0. Kita keluarkan 3-nya jadi x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Ini sama-sama bagi 3 maksudnya ya. Dari 0. Kita sama-sama bagi 3 jadi x kuadrat dikurang 4x tambah 3 lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Kali-kali berapa yang hasilnya sama dengan 3, jika dijumlahkan sama dengan min 4. Berarti min 3 dengan min 1. Sehingga X di sini sama dengan 3, X di sini sama dengan 1. Nah, karena dia fungsi turun, maka dia jawabannya adalah di antara. Kalau fungsi naik, jawabannya atau. Ya, di antara berapa? Di antara 1 dengan 3. Inilah dia fungsi atau intervalnya dari fungsi turun. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang kisi-kisi. Mudah-mudahan kami dapat menjawabnya, ujiannya dapat dijawab dengan baik. Oke, selamat berjuang.